ngandelin Aksara atau tanpa Aksara juga selama ini udah jalan kan buat laporan saya gitu. Oke. Karena mereka di masing-masing kakak juga udah punya aplikasi buat Oke. Nah, ini adalah jadi klik database ya. Klik database, data online. Untuk ini agak lemot nih. Untuk keperluan download datanya itu, kalian harus registrasi ya. Harus registrasi menggunakan email ya. Nah, ini masalahnya kalau tadi pagi saya coba download ya. Oke, dan mungkin ini masih bermasalah ya. Tapi oke, sambil ini nunggu jalan, silakan tuliskan nama. Stasiun BMKG-nya ada Palembang, ada cukup banyak ya. Jadi kalau kita mau lihat di nah ini data yang dikumpulkannya ya, pusat data, terus stasiunnya di mana ya? Nah, jenis data yang bisa diambilnya itu, nah ini tadi pagi softwarenya lancar. Silakan nanti ini benar lagi. Ini agak lama ya. Jadi kalau nanti kita buka download datanya ya, kita akan mendapatkan cukup banyak parameter yang bisa kita download ya dari ini. Contoh datanya. Oke, ini nanti kalau download berhasil itu ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi seluruh data curah hujan ya, curah hujan sedunia itu akan terregistrasi di WMO. WMO itu adalah World Meteorological Organization ya. Jadi ini nomor stasiun hujannya, ini nama stasiunnya. Di Palembang itu ada dua, satu klimatologi Palembang yang di Kenten, yang kedua itu di Bandara Sultan Muhammad Badarudin. Kalau untuk di saya tadi nggak bisa dibuka ya. Mungkin nanti kalian coba downloadnya itu harus agak di luar jam kerja. Karena ini tadi pagi saya download jam habis subuh saya bisa dapat ya. Nah, data yang tersedia itu memang mulai 2019 ya, yang semua bisa kita download ya. Jadi kalau download data tersebut, ini datanya apa saja? Ini ada data temperatur, maksimum minimum, kelembaban, oke. Curah hujan sama lama penyinaran matahari ya. Ini data seperti ini. Nah, ini ada angka, ini ada ini jumlah curah hujan. Ya. RR itu adalah tidak ada data atau data tidak terukur ya. Tapi kalau 999 itu berarti ada yang tidak ada terukuran. Ya. Jadi kita menggunakan data ini. Oke. Nah, nanti bagaimana kita mau data ini? Sebelum saya berlanjut ke sana, pertama silakan dulu mengisi, ini masih belum terbuka ya. Oke, ya. Coba silakan diisi dulu nama stasiunnya, nanti nama seperti biasa ya, absen terus juga Palembang, silakan. Ya orang Bandung mau ngambil Bandung, hanya karena ini ternyata nggak bisa di-download ya.
Running Windows Diagnostic. Oke. Ini sambil kita coba ya, tapi silakan mengisi dulu ya. Jadi masing-masing misalkan yang pasti di kota besar ada. Setiap ibu kota provinsi pasti ada stasiun pengamat ya. Oke. Jadi kalau kota kabupaten sih belum ada, tapi kalau Jawa Barat, Jawa itu stasiun pengamatnya cukup rapat ya, jadi kita bisa dapat banyak. Tapi kalau untuk luar Jawa memang belum sebanyak itu. Silakan, yang Lampung boleh masukin dulu aja. Ada sumber data lain yaitu Saca ND, tapi ternyata mudah-mudahan masih online ya. Jadi yang penting kalian bisa download datanya dulu, dicontoh cara download datanya sebentar. Saya cari dulu Bentar ya, silakan sambil mengisi, saya coba cari sumber data lain yang mudah-mudahan masih bisa di-download ya. Pak, izin bertanya. Ya. Untuk stasiunnya itu boleh sama ya Pak, atau enggak? Ya, biar nanti tidak terkumpul, jadi satu stasiun 5 orang ya. Jadi Palembang tuh ada 2, Sultan Mahmud Badarudin sama stasiun Kenten. Baik Pak. Bentar. Dulu tuh Oke, ternyata ini masih bisa kita buka ya. Jadi sebetulnya tidak jauh beda. Nah, jadi ini dulu data BMKG, tapi ini hanya sampai 2000 berapa ya? Sebentar, ini datanya itu
Oke, dan ini udah ada data set ya. Bentar, kita cari dulu. Ya. Keseluruhan harian. Ini dia. Oke. Di download. Indonesia. Lokasinya, oke. Anda misalkan, ini cukup banyak ya, yang katakanlah. Jadi di data online juga yang saya perhatikan sama isinya, cuman ini datanya lebih lama ya. Jadi kita ambil saja Tegal, yang kita ambil curah hujan. Oke, gimana downloadnya ya? Fix on blend. Next. Nah ini kan kita download ya. Download. Oke, ini bentuknya zip ya. Stasiun TXT. Nah, jadi nanti yang tadi udah ketemu loh itunya. Nama filenya itu ini. Ini RR Stadio TXT ya. Oke. Nah, ini kan filenya bukan Excel ya. Kita bisa buka dengan menggunakan, kita harus ekstrak dulu ya. Ini saya simpan di download aja. Oke, nah. Kemudian, oke. Linknya saya ketik ya. Karena yang BMKG tadi masih belum belum bisa Nah, kalau dari sana tadi udah saya jelaskan kan cara ngambil datanya. Jadi bisa banyak stasiun ya. Ajak Mas Ari gitu yang baik buat kalau memungkinkan ya. Jadi kalian ngambil yang mana? Yang saya tadi ya? Oke. Dia di data ya. Oke. Custom query. Pilih yang blend aja. Pilih Indonesia. Nah, ambil stasiunnya kan banyak nih, ya. Tuh, Tasikmalaya. Nah, kalau sekarang diharapkan menggunakan yang di sini. Nanti ini bedanya hanya data sampai tahun 2000. Nanti kita lihat ya.
Oke, nah setelah download tadi kalian saya buka dulu ya. Kita buka Excel ya. Kita buka Excel. Jadi file yang tadi itu kita buka dengan menggunakan Excel. Dia sifatnya filenya itu TXT. Jadi di Excel-nya kita gunakan TXT, kita open. Nah di sini kita pakai delimit ya. Next, ininya pakai ini semikolon atau space ya. Nah, kita dapat sebentar, ini datanya banyak yang kosong ternyata. Date-nya kosong, oke. Ini nggak dapat kita ya. 2015 dari 2000. Oke. Oke. Tadi stasiun mana? Kita coba atau saya salah download ya. Kita coba blend. Mudah-mudahan dapat nih. Kita ambil Sultanul Badaruddin aja. Nggak ada ya. Samsudin. Waalaikumsalam. Ada. Gantian. Oke, ini kita download dulu ya. Sebentar ya, ini saya biasanya kok banyak yang kosong ini. Extract to non-blend. Oke. Saya coba buka kembali. Ini saya dapat data baru dari Sultan Mah. Kita coba open ya. File atau salah ini. Open. Ini tadi yang mana? Ini angkanya kita lihat dulu. Limit. Next. Kayaknya harus semua ini. Ini ada koordinat. Ya oke, ini baru ada. Oke. Next. Finish. Nah, sekarang kita dapat ya. Ini cara bacanya itu tahun 1960 ya. Ini 1960 bulan Januari tanggal 1. Nah, ini kalau angkanya ini berarti dia tidak ada pengukuran ya. Salah. Tadi kan sama. Kalau di sana itu kalau 0 itu berarti datanya rusak ya. Ini kita ganti dulu. Oke, ini cara ngerapin datanya ya. Kita kasih 0. Jadi ini cukup panjang. Kalau kita mulai sampai tahun berapa sih? Kita tarik ke paling bawah. Oh, dia. Nah, kita bisa lihat ya. Ini 2021 kan sekarang. Dia mulai 999 itu dari, setahu saya sih ingatnya sampai 2015. Maaf Pak, ini masih tampilan Excel Pak. Tampilan Excel Pak. Oh, belum Excel ya?
Iya, Excel yang kosong tadi, Pak. Oh, ini sekarang benar. Ada. Iya, benar, Pak, ada. Oke, sorry. Ya, kamu dari tadi nggak ngomong, saya pikir kamu ikutin ya. Oke ya, jadi tadi caranya seperti itu ya, kamu ambil ya. Nah, ini seingat saya itu dari 2015 ya. Sebentar ini kan panjang banget ya. Oke, ternyata data terakhir yang ada di Satsa ND ini oh 94 ternyata. Ini untuk Bandara Ekspor di 91. Ini sampai bawah angkanya sama ternyata. Nah, ini nggak bisa kita gunakan. Jadi kita hanya bisa menggunakan data sampai sini. Jadi sampai tahun 90 bulan ya, ini untuk data Samsudinur ya. Oke. Nah, sampai situ dulu. Sudah dicoba nama stasiunnya apa? Kita coba buka. Mana tadi? Ya. Jadi menggunakan Satsa ND, kemudian silakan Bogor Dermaga, oke. Palembang, oke, silakan ya. Terus coba di download ya si Cincin Padang Pariaman. Oke, ini bisa sekalian pulang kampung ya. Ini kalau biasanya kalau teman-teman kampus Palembang ini semua tanya sama ya, Palembang semua gitu ya. Ambil aja data yang lain kan nggak masalah. Cuman ternyata ini sampai sekarang ini masih belum bisa kita buka ya, sudah kita di-load ya. Nah, kalau di database data online BMKG memang lebih baru ya. Jadi yang saat ini ya itu project tahun berapa ya saya lupa, itu sudah lama ya. Mana kan? Nah, ini kan ya Nur Samsudinur. Ini kan bisa balik lagi. Nah, sekarang wah ini kalian lagi download di sini ya. Ya, ternyata begitu ramai-ramai sekarang gantian ini yang error. Ini kita buka. Satsa-nya lagi Satsa ya. Bisa di sini. Oke, kita buka daily data, custom query. Ininya non-blend ya. Non-blend, ambil Indonesia, ambil stasiunnya. Yang mana nih? Ya. Ini banyaknya di Jawa nih, yang bawah ini. Bogor aja, Pak. Apa? Yang Bogor. klimatologi Bogor. Bogor, ada nggak? Ini maksudnya, siapa nih yang Bogor? Iya. Oke. Next ya. Kita download. Ini filenya zip. Oke, saya ekstrak. Ini di Oke. Saya share di sini di sorry. Download. Ke Bogor sudah saya bantu download. Ada? Ada ya? Siapa tadi minta Bogor? Tiara ya? Iya, Pak. Sama Rosa. Sudah bisa download? Sudah, Pak. Oke. Siapa yang sudah download data?
izin bertanya Pak. Untuk elemen itu sendiri apa kita buat ya Pak? Kan ada tuh bagian terakhir tadi Pak sebelum nanti lokasi Indonesia sama stasiunnya gitu Pak. Terus ada bagian terakhir tadi elemen gitu Pak. Oh, yang ini maksud Rehat ya. Bentar, balik dulu berarti ya. Ini lagi deh. Ini. Halo, Ian? Ya. Ini data yang tersedia itu ya. Karena tidak yang pasti itu ini, kita ambil yang ini aja. Precipitation, hujan. Ya. Jadi hampir semua stasiun pengamat itu memiliki data hujan. Oke, ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi kalau dan yang banyak kita gunakan, ya bukan yang banyak, memang yang mostly kita gunakan itu data hujan. Karena seperti saya terangkan di kuliah pertama kita hidrogeologi, bahwa yang sumber air tanah itu ya hujan. Hujan nanti meresap. Jadi saya membahas, kuliah saya ada 3 bagian. Yang setelah hidrologi, kita bicara infiltrasi. Setelah infiltrasi, kita bicara di pompa. 3 poin itu yang saya akan bahas ya. Oke. Sudah berhasil download datanya? Sudah, Pak. Ini yang Palembang, masa semua Palembang ganti itu agak sedikit kreatif. Madinah sudah dapat Jambi? Belum Pak, lagi down Pak servernya Pak. Lagi down, bersama dicoba ya. Oke. Nah, sambil kalian mencoba download ya, lalu apa yang akan kita olah ya? Oke. Saya kembali ke teorinya dulu ya, kita bahas teorinya. Advanced data. Salah, saya pindah dulu ke materi kuliah ya. Silakan sambil download, saya akan terangkan apa yang perlu di Oke. Ya. Jadi yang terbaru itu memang ada di sini ya, yang di data online bmkg.go.id. Nah, untuk climate projection-nya tidak kita bahas dulu. Nanti nama filenya tugas hidroklimat ya. Oke. Nah, kemudian ini cara pengerjaannya ya, data yang dianalisa minimal 10 tahun ya. Jadi tadi kalau misalkan semua ngambil Palembang ya nggak apa-apa. Datanya kan tadi dari 960 sampai dengan 90 ya. 60 sampai 90, oke? Datanya gitu kan? Dari tahun 60 sampai tahun 90 tadi kita lihat. Berarti kalau yang ngambil Palembang dibagi 10 tahun, 60 61, 70, 71, 80, 81, 90. Berarti ada terbagi atas 3 orang. Oke, terus kalau yang sama nanti ngebaginya pokoknya intinya per 10 tahun. Jadi kalau kalian menggunakan data yang sama, tidak boleh mengolah mengolah data yang sama. Jadi caranya begini. Oke, karena nih yang Palembang ini kan kayaknya kompak sekali ya, hanya memilih semua stasiun Palembang. Ya, oke, saya akomodir. Tapi nanti jadinya seperti ini. Jadi Bayu itu 10 tahun kan? Terus siapa ini? Julian. Oke, ya. Jadi
masing-masing tetap 10 tahun ya. Tuh. Atau bisa begini. Nah, bisa begitu ya. Udah diganti datanya. Kalau sama-sama Palembang ya. Poinnya kan kita mencoba belajar mengolah data ya. Oke. Ini silahkan cari ya sambil nyari. Oke, teruskan ya. Jadi nanti dibuat sheet ya, dibuat sheet seperti kalian siapkan ya, siapkan. Berarti kan sheet pertama itu data pengamatan ya. Kasih nama sheet pertama data pengamatan. Sheet kedua karena kita nggak pakai data proyeksi global, maka kita tidak pakai. Sheet ketiga itu menggunakan deskriptif statistik ya. Apa itu deskriptif statistik? Kalian ingat-ingat kembali pada saat kuliah statistik ya. Oke. Kemudian yang keempat ya, kita lakukan uji normalitas data ya. Uji normalitas data. Kemudian yang kelima analisa varians ya. Untuk apa ya nanti kita akan jelaskan satu persatu. Ini berarti kan sampai 11.20 ya? Betul kan? Iya, Pak. Ya. Oke. Sudah berhasil download datanya? Sudah, Pak. Sudah. Arif? Ryan sudah? Tiara tadi sudah? Arif sudah? Hah? Arif belum? Yang belum raise hand yang belum. Yang belum mendapatkan data silakan raise hand. Zahra belum. Emi belum. Oh, masih banyak yang belum ya. Oh, kembali kalau gitu. Oke. Yang sudah raise hand, balik karena tante baik belum. Yang sudah siapa aja? Yang belum down hand yang banyak juga 9 terus Gilang, Rehan. Yang tepuk tangan siapa ini? Yang tepuk tangan sudah juga. Oke, mau tepuk tangan berarti gembira boleh ya. 10. Oke. 9 orang ya. 10. Oke. Ya, silakan sambil kita lanjut ya. Nah, datanya semua sudah sampai ditransfer ke Excel ya, seperti saya jelaskan tadi. Sudah sampai sana belum? Sudah bisa belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih Belum, Pak. download tadi, Pak. Oh, kamu sudah download, itu kan filenya di zip ya. Oke. Berarti perlu diekstrak dulu. Oke. Terus sekarang mau cara ekstraknya bisa kan? Jadi filenya itu pasti TXT. Iya, bisa, Pak. Udah full TXT. Udah TXT kan? Nah, sekarang buka di Excel-nya. Excel-nya sudah dibuka. Nih, saya buka lagi sini ya. File, open kan? Oke, tadi itu yang ini ya. Open. Ini langsung kebuka. Ini kan udah dibuka tadi. Nah, saya yang barusan aja yang Bogor ya. Sebentar, saya ganti sheet-nya.
Pasti ketemunya gini kan? Ya. Begitu dibuka, tampilannya begini kan? Open file. Jadi kalau nggak ada, kalian mungkin kan pas file open ininya nih all file ya. Kan biasanya di setnya di ini. Di all Excel file ya. Kalian gunakan all file dulu. Artinya semua, kalian ini filenya TXT ya. Kenapa ada bentuk TXT? Itu agar lebih kecil ukurannya. Nah, kalian buka ini, open. Bentar. Ini kok nggak keluar. Oh, salahnya udah jadi. Belum open tadi ya, sorry. Oh, salah. Harusnya yang ini. Bentuknya kan seperti ini ya. Nah, klik yang atas, delimit ya. Delimit ini untuk membagi kolom-kolomnya. Next, terus semikolom, koma, sama space. Jadi kalau kita ke bawah kan, itu kelihatan tuh. Nih. Ini koordinat, bintang, ini bujurnya, ini datanya. Oke. Kemudian kalian klik next. Finish. Dapatlah datanya seperti ini. Udah berhasil? Udah, Pak. Oke, yang berhasil tunjuk tangan. Raise hand, raise hand. 5, 6, 7, baru 5 orang. Yang lain? Pak, yang saya jadinya nggak berkolom-kolom. Berarti kamu salah pada saat membagi itunya tadi. Karena harusnya jadi berkolom-kolom. Oke. Ya, harusnya jadi berkolom-kolom bentuknya. Harusnya bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini kan namanya Stasiun Bogor ya, dan kita ambil tadi 10 tahun. Berarti ini kan 61 ya. Lihat, ditambah aja 10 tahun berarti sampai ya. Ini tampilan Excel-nya kosong. Tampilan Excel-nya kosong. Tapi keluar ini dulu enggak? Kursornya masih putar-putar, Pak. Excel-nya masih berputar-putar. Excel-nya masih berputar-putar. Oke, yang sudah berhasil, oke nggak apa-apa ya. Nanti kan prosesnya bisa kalian coba ya. Ini biar kita lanjut ke pengodatannya ya. Yang belum, yang sudah berhasil berapa orang? Ada 10 orang ada ya? Ada sepertiganya nggak? Yang bentuknya sudah seperti ini, raise hand. 4, baru 4. Stasiun mana aja yang sudah seperti ini? Ada juga jasa ini kan Ini dengan arisan di sini, hello. Ini lagi arisan nih, pindah ke sini. bergetar hatiku. Yang mana surveinya? Nah, ojo. Sensornya? Coba sensornya? Kalau di lainnya? Kemana? Geser ya? Ya, mute dulu, mute. Kenapa? Ini, oke. Siapa yang? Oh, oke. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Ini berarti karena kita hanya perlu masing-masing 10 tahun, ya. Ini kan banyak nolnya nih, ini banyak datanya error berarti ya. Ini semua dari Bogor ya. 61. Saya ambil contoh 1 tahun ya. 1 tahun ya.
Kita copy, kita buat sheet baru saja. Ini 1 tahun ya. Oke. Nah, terus ini nggak perlu karena kita cuma perlu data hari hujan, jumlah curah hujan. Berarti kita hanya menggunakannya, kemudian harus kita cek ya, yang angkanya 999 itu kita hapus. Karena seperti ini 0, ini kemungkinan dia tidak terrecord ya. 1 bulan ini nggak ada data. Pak, mohon maaf Pak. Excel-nya Ya? masih belum muncul Pak. Oh, saya belum muncul. Iya Pak. Tadi yang mana ya? Ada sekarang? Ya. Ya, Ini, Pak. ada ya. Karena ini enggak, kita ganti dengan 0 karena ini sebetulnya datanya error ya. Jadi kalau mau ini ya diganti ya 0 tadi itu main min 9999 main kan replace dengan 0. Replace all. Oke. Oke. Nah, jadi kita punya data 1 tahun yang sudah kita rapihkan. Ya. Oke. Next-nya adalah ya. Jadi nanti diolah itu per tahun ya. 61 seperti apa nih datanya ya. Oke. Kita dapat data 61 ya. Kemudian karena tugasnya kita akan melakukan 2 ya, kita bisa ambil yang tahun 62-nya. 62 berarti kan dari sini ya. 62 ya. Cara ini kita masih pakai cara manual 62. Berarti sampai sini kan? Oke. Kita copy, kita taruh di sebelahnya. Biar lurus, kita taruh di bawahnya. Oke, ini kita buang, kita nggak perlu. Kita cek lagi kalau ada data yang minus. Oke, kita replace dengan 0, replace all. Oke, jadi datanya sudah rapi. Lakukan untuk 63, 64, 65 sampai tahun 70. Clear? Jelas sampai situ? Oke. Jelas ya? Jelas apa bingung? Masih bingung, Pak. Masih Bingung, bingung? Pak. Bingungnya apanya yang bingung? Ini ngolah data ya, jadi oke, kenapa Nadia sama Cara mau nanya apa? Itu raise masih. Apa tadi raise hand? Oke, datanya ada. Oke. Nah, ini Pak, datanya nggak yang kayak gini kan, Pak? Oke, kenapa? Gimana? Coba bisa share screen-nya. Ya, ini kan benar ya. Ini ada kesalahan date-nya. Ini mana ini? Data yang Bogor tadi. Kenapa di saya ada datanya ya? Ini data yang Bogor. Iya, Pak, Bogor. Oh, ini coba tutup ya. Buka kembali file dan file open Excel-nya. Ini ada yang salah tadi. Ini salah pada proses membagi kolomnya. Harusnya dibagi di delimited tadi semua dicentang. Coba tampilkan lagi. Harusnya data seperti saya sampaikan tadi, bentuknya itu seperti itu. Oke. Open. Pokoknya udah dibuka ya. Iya, Pak. Karena ini sudah dibuka, pasti bentuknya jadi seperti ini.
Sebentar, caranya itu di Excel-nya ya. Biar kembali itu, oke. Daripada lama ya, kita ngebahas itu. Yang sudah saya contohkan tadi, di mana tadi? Sebelum saya save ya. Ya. Ini yang Bogor, to all. Ya, ini saya udah kasih contoh yang Bogor, beruntung yang Bogor, karena sudah saya bantu rapihkan nih. Mana? Bentar. Download. Bentar. Oke, di sini. Download. Wah, filenya kegedean. Ini filenya. Oh, karena saya buka sebentar. Karena saya buka jadi nggak bisa. Dikirim. Oke, yang Bogor sudah tuh. Siapa rombongan Bogor? Iya, makasih Pak. Oke. Yang lain bermasalah tidak? Oh, saya Pak. Siapa? Saya, Pak. Ya, coba kenapa? Tampilin. Kolomnya masih salah. Cuma tahun 2012 saja yang ada. Ini stasiun mana? Malang, Pak. Klimatologi daerah Malang. Malang ya, cuma 2012 saja, cuma 1 tahun. Iya, Pak. Itu ada, bukan, salah baca kamu. Itu koordinat, ya, saya lupa. Satu tuh longitude, satu latitude. Bintang sama bujur. Nah, datanya itu. Nah, itu 1961. Curah hujannya RR. Kamu baca di atasnya tuh, di baris ke-14. Nah, RR adalah, nah itu kan, curah hujannya. Jadi curah hujannya yang di kolom RR tadi itu. Ya. Nah, benar berarti ini seperti ini tampilannya. Ya. Oke, sekarang kamu ambil tahun, kamu sendiri apa berapa orang grupnya? Yang Malang siapa lagi? Ada Ceria, ada Nova, ada Fani, Pak. Ada Emiksan sama Reina, Pak. Nah, Malang itu Nova, Rean. Oke, berarti Rean yang 6170 ya. 6170. Nah, kan ada beberapa yang bolong ya, nggak apa-apa. Berarti masa bolong semua sih kayaknya enggak. Terus ke bawah 62-nya. Nah, ini 64-nya ada ya. Biasanya sampai 90 sih datanya bagusnya. Jadi Rean 61, 70, Ceria 70, 71, 80. Yang berikutnya 81, 90. Yang lainnya ambil yang tengah 65, 74 gitu ya. Jadi tidak menggunakan yang sama ya. Karena kenapa? Nanti kita lihat. Jadi ketika kita bicara hujan ini kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam hujan tersebut ya.
apakah cenderung lebih besar atau cenderung lebih kecil dan seterusnya. Oke. Oke. Sekarang ya. Siapa lagi yang mau bermasalah dengan datanya? Oke. Sekarang Bogornya tadi saya tutup ya. Sebentar, saya buka dulu Bogornya. Sekarang saya buka Bogor ya. Mana stasiun Bogor, stasiun Bogor. Oh, nggak ada. Laporan saya lupa. Dibuka belum ya? Ntar saya tutup dulu Excel yang lain ya. Kebanyakan Excel yang saya buka. Oh, stasiun klimatologi Bogor. Oke, stasiun. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita melakukan statistik deskripsi untuk tahu berapa nilai maksimum hujan, berapa nilai minimum hujan dalam 1 tahun ya. Caranya ya. Cara yang biasa kita lakukan ya, ini kalau saya klik, Anda klik data, di sini ada nggak data analisis? Di Excel ada ini nggak? Jadi kalau klik ini, nanti keluar nih parameter apa yang ingin dihitung. Ada? Kalau belum ada, klik di sini, ada more comment, ya, ada add-ins, ya. Ini ada analisis toolpack, terus go. Ada pilihannya, terus pilih yang analisis toolpack. Oke. Nanti kalau klik ini, keluar data analisa. Oke. Nah, kita klik data analisa, kita lihat deskriptif statistik. Oke. Kita pilih input rank datanya kan dari sini sampai ke situ ya. Oke. Apa yang mau kita perlu? Pertama kita summary statistiknya, confidence levelnya, nilai terbesar, itu kuantitas terbesar dan kuantitas terkecil. Oke. Kita oke. Langsung keluar informasi seperti ini. Ya. Artinya apa? Ini semua parameter fisiknya ada di sini. Kita kecilin nolnya. Oke. Rata-ratanya, rata-rata hujan di stasiun Bogor pada tahun 1961 adalah sebesar ini. Ya, nilai tengahnya ini tidak ada nih, mediannya juga tidak ada. Standar deviasi sebesar ini, sampel panjang sebesar ini kurtosis. Nah, kurtosis itu adalah titik puncaknya, apakah dia puncaknya tinggi atau dia bentuknya melandai, kemudian skew-nya dan seterusnya ya. Oke, kita dapat ini. Nah, terus untuk yang tahun berikutnya, kita gunakan lagi data tadi, ya, data analisis.
Oke. Kita pindahkan datanya sampai bawah. Oke. Nah, ini kita simpannya kan sebelah yang tadi. Oh, ada yang salah. Output rank-nya output rank must be valid difference. Oke, kalau nggak bisa ya taruh dulu aja. Oke, sini. Bit underscore. Bentar. Ini udah nggak dipakai ya. Cancel. The name kayaknya benar ya kalau gue. Underscore you. Bentar, ini munculnya di sini nih. Ininya udah oke. Oke, sama statistik. Start with letter or underscore. Ini hapus dulu. Ini muncul di sheet baru ya. Nah, dari ini tadi kita ganti. Terus yang tadi ini, karena tadi kita, tapi kalian bisa coba taruh di sebelahnya. Untuk analisa nanti kita bisa gunakan untuk berbagai keperluan ya. Oke, dari sini kan kita bisa lihat ya, hujannya mulai berbeda tuh. Oke, standar minyak dan seterusnya. Oke. Ini jadi sheet-nya ini adalah deskriptif. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu perhitungannya per tahun atau per 10 tahun tadi, Pak? Ini per tahun. Ini per tahun ya. Ya, Pak. Ya, karena kan kecuali kalau kamu semuanya berbeda, tapi kan tadi ada yang mau satu stasiun dengan menggunakan ini ya. Jadi apa boleh buat, kita buatnya per tahun, biar masing-masing mencoba mengolah data. Ya. Kalau enggak nanti kamu cuma ngopi filenya aja kan? Ya kan? Itu ya. Itu makanya kita buat per tahun ya. Oke. Oke, kita buat per jadi tahun. Pak, 10 tahun itu per tahun-tahunnya Pak ya? Iya. Jadi kan balik lagi ya. Ini data Bogor ya. Data aslinya ini kan. Ini data data asli kan. Ini daerah kampung ini data asli. Ini misalkan Tiara ya. Tiara itu 1961 sampai 1970 kan? Oke. Di sini kan. Nah, terus kemudian ini biar kita geser ke sini. Oke. Nah, ini kan tadi kan. Ini 61 kan nih. Ini 62. Berarti sini ada 963 0101 kan? Oke. Ini 1964 01 01. 64, 65, 67, 68, 69, 70. Oke. Saya yang ngasih contoh satu aja. Oke. Kalau semua nanti yang Bogor dikerjain semua sama saya. Oke. Ya. Ya, Pak. Oke. Nah, berarti ini kan deskriptif statistiknya ya. Ini nggak pakai, kita buang ya. Biar nggak bingung kan. Nanti berarti ada 62, 63, 64, 65, 67, 68,
69, 70, 71. Nah, ini cara analisanya misalkan apakah rata-rata hujan, ya, ini hujan harian ya, apakah rata-rata hujan harian di di Bogor ya berubah atau tidak. Nanti kita lihat rata-rata hujan harian di Bogor itu ternyata ada yang rata-ratanya 97, tapi minimumnya 0, maksimumnya ada yang sampai 1040. Deras sekali ini kan. Ya. Oke. Ya. Jadi itu nanti kita cara analisanya ya. Oke. Setelah itu kita buat histogram ya. Jadi sampai sini jelas ya? Bisa ya mengerjakan. Nah, jadi kalau kita kembali ke PPT kita, kuliah 7. Oke. Kita berarti sudah dapat ini data seperti ini ya. Jadi ini tadi cara installnya udah dibuat, nanti kita punya rekap data seperti ini. 61, 62, 63, 64, 65. Jadi kita lihat bagaimana perubahan hujan ya di tahun 60 ya. Kapan hujan besar, kapan hujan kecil ya. Nah, ini misalkan ternyata pada tahun sekian, apalagi yang tahun-tahun baru nih kemarin misalkan kejadian banjir ya. Ini pada hari apa sih banjir? Itu metodenya lagi. Yang kita itu sebetulnya langkah berikutnya adalah uji normalitas. Meskipun secara teori hujan itu sifatnya tidak normal ya, dia lebih kepada low gumbel. Caranya mengapa sih kita perlu tahu ya? Ini sebetulnya ini knowledge untuk membuktikan bahwa hujan itu tidak terdistribusi normal. Artinya tidak setiap bulan itu kecil, besar, kecil, enggak. Pasti ada mengalami beberapa hujan maksimum ya, hujan maksimum seperti itu. Lalu bagaimana cara membuatnya ya? Kita membuat yang dibentuk dalam bentuk histogram seperti ini. Nah, ini gimana cara buat ini kan itu ya? Gimana cara buat ini ya? Oke. Di Excel sebetulnya tidak bisa bentuknya dalam bentuk sampai seperti ini ya. Yang bisa itu baru pada bentuk kurvanya. Jadi kalau kita buka lagi Excel yang tadi ya. Oke. Di sini memang ada data ya. Ada histogram ya. Histogram. Ya. Kalau kita dia pasti ditanya datanya ini yang mau kita buat histogramnya. Ya. Nah, ini ada Pareto. Pareto itu adalah kolom-kolomnya, cumulative percentage. Kalau kita mau kasih label juga boleh. Nah, ini dapatnya gambarnya seperti ini. Nah, ini kan sebetulnya belum menggambarkan histogram. Ini mesti kita ganti di chart desainnya dari bentuknya jadi histogram. Chart type-nya kita ganti yang ini. Kita ganti second analysis ya. Biar dia bergeser. Oke. Nah, ketika kita okekan, nah ini sebetulnya kita bisa melihat ini banyak data nolnya ya, berarti sebetulnya ini datanya error ya. Caranya ya kita buang aja. Oke. Karena 0 itu kan sebetulnya tidak mencerminkan kejadian hujan ya. 0 itu tadi kita tahu bisa jadi dia tidak data. Tadi kan kita mengganti angka minus 999 dengan menjadi angka 0. Ya, oke. Jadi itu tidak kita gunakan, nolnya kita buang ya. Jadi lebih dari 0. Dari sini kita bisa melihat ya
dari kurva ini ternyata ya min-nya itu tadi kalau kita caranya saja kita kembali ke deskriptifnya, kita dapat angka min-nya ini 97,5 ya. Kalau kita lihat analisanya, berarti ini yang disebut dengan nanti kejadian ekstrim, hujan ekstrim ya. Berapa kali ternyata tidak banyak juga kejadiannya ya, hanya 1 kali. Ya, kira-kira itu. Nah, kejadian ekstrim inilah menyebabkan banjirnya nanti kalau kita untuk masa banjir. Kita kan jadi hidrologi ini selain juga kita bicara untuk air tanah, kita juga bicara untuk yang lainnya. Oke. Ini biar rapi ya, ini tinggal dirapihkan di sebelah sini. Ini nomornya biasanya nggak bisa dia nggak bisa diedit, ketika ini bisa kita coba edit di sini. Nggak bisa diedit, oh karena ada ini ya. Oke ya, jadi ini adalah bentuk histogramnya, dan kalau namanya statistik maka ini tidak lebih dari 100 kan? Ini bentuk histogramnya ya. Dari sini terlihat bahwa hujannya memang ya. Jadi puncak hujannya itu ada di sebelah kiri, atau dari mana angkanya? Ini bisa dibuktikan dari skewness ini. Ya, kalau skewness-nya negatif, dia miringnya ke kiri. Ke sini, ke kanan. Tapi kalau dia positif, dia pasti miring ke kiri, sebelah sini. Nah, seberapa besar miringnya? Dilihat dari nilai skewness-nya ini. 4,4. Kita bisa lihat ya. Untuk yang kita coba lagi, histogram ini kan berarti ini yang 1960. Oke. Ya. Nah, terus sampai situ dulu. Nah, sebelum saya lanjut nanti ke poin yang berikut. Ada yang pengen mencoba memperlihatkan? Ya. Siapa nih? Saya Gilang nih, yang stasiun Tanjung Perak. Iya, Pak. Bisa coba? Bisa. Kamu pakai HP atau pakai? Pakai laptop, Pak. Tapi masih belum selesai, Pak. Kamu sampai apa nah? Sekarang coba perlihatkan. Apa yang sudah kamu hasilkan? Ya belum selesai, emang belum kan? Tugasnya juga baru dikumpul nanti hari. Iya, Pak. Ya? Sebentar, Pak. Masih baru mengelompokkan begini, Pak. Oke. Ya. Udah, berarti kamu sekarang coba buat statistik deskriptifnya tadi itu. Iya, Pak. Lagi nyari itu, Pak. Data analisnya masih belum muncul. Saya pakai WPS soalnya, Pak. Oh, pakai WPS. Ya, saya juga biasa pakai WPS, juga saya pakai. Data analisis di WPS harusnya ada. Oke. Tapi saya juga kalau kan WPS itu sebetulnya similar dengan Excel ya katanya. Coba lihat di menu atau di add-in ya. Nah, coba di menunya. Klik. Yang bagian mana, Pak? Jadi itu ada tanda panah ke bawahnya itu.
Yang Itu ada Pak. Kalau klik itu keluar apa? Enggak keluar apa-apa. cuma ini Pak, yang keluar Pak. Oh, sebentar, saya nggak ada WPS. Ini saya belum buka Excel di sini. Kalau saya buka file Excel, ya saya belum pernah nyoba untuk analisa WPS sih. Saya banyak pakai untuk buat PowerPoint. Untuk Excel saya belum pernah. Ya Pak, nanti mungkin saya coba Oh, di muncul option. cari tahu dulu. Di mana Pak? Di option. Itu bagian mana ya Pak? Di tanda yang sama garis 3 itu. Feedback, ada edit, general, print, spell, quality, feedback, trust, custom, with access toolbar. Masih bingung Pak, saya Pak. Oke, nggak ada di situ. Nanti Ya Pak, nanti saya coba cari dulu Pak untuk data analisisnya Pak. Ya, jadi kamu kan kalau klik di data, coba klik datanya. Ini kan sistem kan, tata letak, halaman, formula, data. Ya, di data Pak. Nah, klik, ada keluarnya apa nih? Aduh, bahasa Indonesia pula pusing. Segarkan harus mandi kamu kalau sudah segarkan. Di Cuma ada ini Pak. Saya juga bingung Pak. Oh iya. Kalau itu refresh, segarkan itu refresh ya. Iya. Ini apa nih? Kalau kamu klik ini apa nih? Diklik yang mana Pak? Nih. Keluarnya bahasa Indonesia, ini kayak cuma data gitu Pak, tapi nggak ada data analis. Oke. Ya. Coba WPS data analisis. Kalau di pengaturan ini apa nih pengaturan? Di pengaturan mana Pak? Di pengaturan cuma ini Pak, arah ringkasan itu Pak. Oke. Ya. Atau nanti saya coba pakai Excel aja Pak. Iya. Ya, sebetulnya kan iklannya WPS itu lebih murah dari Microsoft ya. Cuman apakah fangsanya itu memang atau coba dicari fitur nih. Tadi saya Analisa sudah data. cari analisa data tapi nggak ada Pak. Tidak ada hasil. Ya. Ya kalau pasti ada lah. Lihat di YouTube banyak sekarang tutorial. Iya Pak, nanti saya coba dulu. Oke. Ya kamu dirapikan dulu ya, oke. Iya Pak. Masih baru ngerapiin ini Pak. Ya. Oke, nanti kalau lanjutnya kan bisa ngelihat dari ini ya, dari YouTube ya, dari video yang saya rekam nanti ya. Baik Pak. Terus ini siapa nih? Yang kampus Palembang nih, yang Sultan Taha, siapa nih orang Jambi? Dani Tawaf. Mana Dani? Ya Pak. Masih. Coba kamu bisa. Online-nya pakai apa? Pakai laptop Pak. Coba tampilkan apa yang sudah kamu kerjakan. Baru mulai Pak. Soalnya tadi. Bentar ya Pak. Soalnya baru download juga tadi Pak. Data. Kenapa? Baru mulai Pak. Baru sampai situ. Oke. Nah, data analisisnya ada nggak? Coba klik di datanya. Ini Pak ya. Ini nih. Kamu buka sheet ini. Nah, ini kan belum ada nih data analisisnya. Kamu klik ini. Terus ini.
Nih. Udah? Mana? Kok nggak keluar? Klik back lagi. Klik dulu ininya. Nih, klik di sini. Ini. Oh enggak, itu kagak klik itu, harus ke klik. Yang mana ya Pak? Oh, Pak. Ini nih, more comment. Terus ke bawah. Nah, terus ini add in. Ini belum keklik. Nah, terus yang ini ya. Terus go. Terus ini klik. Oke. Nah, udah keluar. Oke. Nah, berarti kamu sudah bisa melakukan data analisis. Sekarang klik ininya, data analisisnya. Nah, tadi apa yang diminta? Ini deskriptif statistik. Di atas, deskriptif. Nah, oke. Nah, terus dari sini. Dari kolom ini. Klik dulu ini. Terus ke bawahin sampai data terakhir 1 tahun itu. Tutup. Terus ininya centang semua nih. Klik, 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 klik. Oke ya Pak. Oke. Nah, rapikan datanya sekarang. Jadi dapatlah ke home ini biar kelihatan ya. Hujan rata-ratanya 45 ya. Dan kita tahu tadi Bogor ini kan hampir 1.400 ya. Jadi hujan di Jambi lebih kecil dibandingkan dengan di Bogor. Ini nanti tahun 1961 kan? Oke. Sudah bisa ya sampai situ? Ya. Oke. Kita teruskan dengan untuk memperlihatkan satu parameter terakhir ya. Saya hanya gunakan 3 parameter aja yang kita coba untuk menggunakan statistik, yaitu F-test ya. F-test itu untuk apa sih kita menggunakan F-test ya? Jadi di dalam statistik itu ada cukup banyak data. Jadi F-test itu adalah untuk membandingkan 2 sampel varian ya. Jadi seberapa berbeda data antara 61 dengan 62 misalkan. Seberapa besar sih si hujannya berubah ya. Nah, ini F-test for two sample varian kita dapat, dan kita nanti akan dapat angka-angka seperti ini ya. Ya. Ini artinya apa ya gitu. Nah, oke, ini kan hanya 8 tahun, F-testnya berapa, T-nya itu 0,2, critical time-nya ada seperti ini. Nah, buat saja jadi caranya kalau mau memperhatikan lagi, kita bisa gunakan gambar yang seperti ini. Ya, untuk memperlihat seberapa besar sih dia berubah. Kita buka lagi data yang tadi ya. Kita buka data aslinya. Ini udah di Excel ya. Udah di Excel kan ya. Oke, kita home, kita kembali ke menggunakan data. Kita gunakan data analisa. Kita gunakan F-test varian, oke. Ini yang pertamanya.
Kemudian data yang keduanya, oke, kita taruh di tempat yang berbeda ya. Dapatlah angka ini ya. Jadi ini langsung kita lihat perbandingannya ya. Pakai koma digitnya ini karena ini kan sebetulnya kecil sekali. Bentar. Oh ini kecil sekali, nggak bisa harus pakai general. Oke, di pangkat 10 berarti secara umum datanya itu relatif seragam kalau nilai FP-nya lebih kecil daripada FT. Nah, kalau kita mau lihat lagi, kita bisa bandingkan, ini kan sama-sama 365 hari. Kita buat, kita pijit kita taruh di sini. Bentar. Stop share ini kekecilan saya. Stasiun Klimatologi Bogor. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk data analisanya yang tadi itu, Pak, output range-nya itu yang mana tuh ya, Pak? Masuk data analisa tadi. Yang F analisis tadi? Iya, Pak. Kayak, bentar ya, Pak, biar di... Oke, so, coba share. Baik, Pak. Ini yang apa deskriptif. Ya, dari Pak. itu ya sampai bawah 1 tahun sampai Desember. Nah, outputnya ini, Pak. oh itu kamu bisa taruh di kalau itu kamu tempatkan di tempat. Tapi untuk jadi sheet baru kamu pilih yang new worksheet yang bawah. Nah. Udah oke belum? Sudah. Oke. Klik oke. Oke. Error dia, Pak. Itunya tadi hapus dulu. Balik lagi. Coba bukan barusan balik lagi. Itu wording di situnya kamu hapus. Coba lagi tampilkan. Ini, Pak. Oke. Deskriptifnya mana? Data dulu, data analisis. Oke. Nah, kamu pilih dari situ sampai bawah. Bisa pakai kontrol aja biar langsung bawah kalau lihat. Oke, ini oke. Satu lagi tuh Kak semuanya, oke. Oke. Udah situ aja nggak apa-apa. Oke. Nah, ganti tahunnya di atasnya ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke. Bisa semua ya? Ya. Termasuk tadi yang app itunya, app tesnya ya. Oke. Ini ada 8 menit lagi seperti biasa. Kalian kan sudah punya kelompok ya, bisa diskusi di masing-masing kelompoknya. Kalau perlu saya buat ada sebentar dulu, ada berapa stasiun ya? Dabo Singkep, Bogor, Malang. 1, 2, 3, 4.
Ada sekitar 10 ya. Saya bagi dulu 8 aja dulu ya. Ini Bogor, Palembang, Jambi, Malang. Mana lagi? Surabaya, Semarang. Surabaya, Semarang, udah, kebanyakan nggak apa-apa. Oke, ya, silahkan kalau mau lanjut diskusi. Ini udah saya buat breakout room-nya. Saya tempatkan Rehan, Nova sebagai co-host dan Rehan sebagai host. Oke, ya. Nah, silahkan lanjut. Kalau mau diskusi, silahkan dilanjutkan diskusinya untuk meneruskan. Ya, jadi kalian sudah punya gambaran sebelum nanti dirapikan dalam bentuk PPT seperti yang ditugaskan. Sebelum itu ada yang ditanyakan dulu? Izin bertanya lagi, Pak. Ya. Berarti kalau semisalnya data kita itu didapat dalam 1 tahun tuh, Pak, kan ada tuh di daerah saya tadi, Pak, daerah Malang tuh dari tahun 962 tuh nggak ada datanya, nggak ada, maksudnya nggak ada data sama sekali, Pak, 0 di sini, Pak. Nanti bisa dibilang nggak ada curah hujan ya, Pak? Bisa disimpulin nanti. Tidak tercatat. Aslinya kan minus 999 ya. Ya, Pak. Nah, itu bisa jadi karena alatnya error. Jadi belum diperbaiki gitu ya. Itu ya. Makanya kenapa kita lihat nanti kan gini, nanti kamu kan ada per bulan ya. Nanti kalau mau nanti dibuat lebih detail per bulan. Cara buat per bulannya ya. Oke, saya lihatin lagi ya. Jadi untuk membuktikan bahwa pada tahun tersebut itu memang ya terjadi hujan ya, jadi hujan. Ya. Jadi ini kamu bisa taruh di mungkin biar nggak bingung, nggak terlalu panjang, kamu taruh di sininya ya. Ini nanti tahun di sini, ini kan tahun. Terus di sini 1961. Nah, di sini bulan. Ya. Januari gitu kan. Februari kan. Oke. Ini curah hujan bulanan. Caranya kamu ambil kan sampai 31 mana aja? 1/17/01. Oh, mana? Nah, sampai sini kan? Oke. Nah, ini kamu tinggal copy ke sebelahnya, tapi kamu lihat ini kan kolomnya E ya. Sorry. 61. Kayaknya sebentar, enaknya ke bawah apa ke samping? Februari, oke ini salah. Ini kamu copy ke bawah. Ini pasti ke bawah ya, tapi ininya kan kolomnya kolom. Oh, saya kira enaknya begini, biar kamu nggak bingung nanti. Ini bulannya ke sini. Tahunya kan? Nanti kamu lihat
pada saat data tersebut kosong, berarti sebenarnya bukan kosong. Bukan tidak ada hujan, tapi tidak tercatat. Kolom apa ini? Kolom E. Nanti untuk bulan ininya kan di kolom H kan? Nah ini untuk melihat bahwa ketika, kan nggak mungkin tahun kemarin nggak ada hujan sama sekali. Yang terjadi itu tahun kemarin hujannya lebih besar atau hujannya lebih kecil. Ya, dalam bulan tersebut. Ini bisa lihat seperti ini. Nah ini kan kalau kamu melihat tahunannya, jika kamu sambil sini. Ini pun ya sebetulnya ini harus dibagi dengan 10 nih angkanya. Ada di penjelasannya. Ya. Di penjelasannya ini ya. Nih. Kali 0,1 ya. Jadi ya, tadi nggak ada yang nanya ya, kok Pak gede? Karena ini precipitation in 0,1 mm. Jadi angka ini sebetulnya ya, angka realnya itu ya bukan angka ini, tetapi nah, ini harus kamu bagi 10. Jadi curah hujan yang sebetulnya itu jadi angka yang kamu gunakan itu harusnya angka ini, karena ini adalah yang realnya. Ya, kamu tadi nggak ada yang nanya, nggak begitu dibaca pasti. Jadi sebetulnya jumlah curah hujan yang sebetulnya itu adalah yang ini 3.500. Karena kalau hujan sampai 35.000 itu sudah bukan hujan besar lagi, udah banjir bandang. Ini diganti harus dengan kolom C. Ya. Jadi C33, oh salah, C taruhnya berapa tadi? 367. Oh benar, ini bulanan kan? Ini harusnya bulan F. Jadi yang kamu olah itu data ini nanti, ya, bukan data yang dari sini. Oke, jadi ini harus diganti dengan ini ya, deskriptifnya itu ya untuk yang ini harus diganti ya, balik lagi ke sini data ya. Yang kamu gunakan harusnya data yang ini. Yang salah tadi kita ganti. Oke ya, jadi data tadi diganti dengan dibagi dulu 10 ya, sesuai dengan petunjuknya. Ya, ini sebetulnya kebiasaan kalian itu fokus pada penjelasan, tidak membaca data asli pada kejelasan. Ya, makanya saya sengaja taruh di terakhir ya. Biasanya ini yang sudah live ini sudah tidak mendengarkan penjelasan ini. Begitu dihitung, salah semua nanti. Oke, ya. Jadi yang diolah kembali lagi saya jelaskan adalah yang sudah kalian bagi 10 ya. Yang ini. Jadi ini harus dibuat juga. Ini kan tinggal oke, ya. Jadi hari ini 4 mm, 20 mm. Ya, jadi yang diolah itu data yang ini ya. Nanti tinggal diganti aja proses yang tadi itu.
Nanti di ujungnya kamu buat rekap seperti ini ya, 65. Nanti kelihatan nih fluktuasi hujan bulanannya. Ya. Kan di PPT yang dicontohkan tadi itu, di PPT Nah, kalau di PPT ini kan antara model dengan data pengamatan. Nanti kalau kamu bandingkan itu, ya ini karena datanya nggak bagus ya tadi. 1961 dengan 1962 misalkan ya. Terus ini 1962 kita bandingkan dengan 1965 ya. Karena ini sebetulnya jadi nanti ranknya itu 962 ada kecenderungan tahun-tahun basah dengan tahun-tahun 968. Ini tinggal tahun 70 tinggal ganti 7, 80 tinggal ganti 8 ya. Oke. Itu nanti yang doa menggunakan data ini. Oke, ya. Jadi ingat data yang benar itu harus dibagi 10 dulu. Ya, karena di datanya jelas adalah 0,1 dari angka. Kenapa dia tidak pakai kayak itu sebetulnya itu untuk kemudahan dalam bahasa programming nanti kalau kita menggunakan Python dan seterusnya. Nah, kalian kuliah geoinformatika juga kan sama saya ya? Oke, nah nanti data itu dibuat peta. Ya, ini kan ada data tabular kan? Di Bogor. Ya. Nanti kita buat peta. Kita ambil contoh Bogor dengan mana dibandingkan. Ya. Kita buat peta nanti. Jadi ujungnya itu untuk untuk geoinformatika itu dari data tabular menjadi data peta. Oke ya, jadi catat yang diperbaiki tadi adalah diolah sebagai 10 dulu, baru diolah datanya. Ya. So, nanti ketahuan nih siapa yang tidak membagi 10, berarti yang tidak membagi 10 tidak menyimak ya. Karena tadi yang masuk awal itu 35, ini sekarang tinggal 25 nih. Nah, itu ya. Oke. Ya. Oke. Jelas ya, nanti seperti kemarin kan tugas yang apa tuh namanya kemarin kita kuliah itu geomekanika kan, ya. Itu lihat lagi apa yang diperintahkan, lihat lagi videonya, ya. Lihat lagi videonya agar kalian betul-betul memahami apa yang dijelaskan. Oke, silakan kalau mau lanjut diskusi sudah saya siapkan karena saya akan live untuk biar nanti jam 1 penjelasannya sudah ada di e-learning yang bisa linkkan ke YouTube ya. Oke, silakan untuk melanjutkan. Terima kasih. Oh, nanti siang bukan ya, nanti siang saya ngajar lagi geoteknik, bukan kalian nggak ngambil. Baru minggu depannya ketemu saya di geoinformatika. Ya, terima kasih ya, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.